Selamat malam Bapak Ibu, Bapak, Brother and Sister, apa kabar? Alhamdulillah, bersyukur ya kita semua malam ini bisa mengikuti webinar Health Talk Series yang berjudul Reduce Blood Sugar Naturally. Pastinya Brother and Sister sangat penasaran ya dengan tema yang akan dibawakan malam ini. Untuk menghemat waktu, saya akan mengundang seorang dokter yang sangat berpengalaman, seorang dokter yang dengan humble mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan sharing di webinar malam ini. Tanpa memperpanjang lebar lagi, saya mengundang Dr. Yuli Sartika Eka. Silakan, Dr. Yuli. Oke, terima kasih banyak Bu Cut. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Terima kasih ya atas kesempatan pada malam hari ini. Nah, sebentar ya. Nah, bicara tentang judul malam hari ini sangat menarik. Kenapa? Karena blood sugar ya. Blood sugar itu semuanya kita ini mengkonsumsi berbagai macam makanan, baik itu karbohidrat ya, dengan begitu banyak jenis karbohidrat, kemudian juga protein, kemudian juga lemak. Boleh ya, saya share screen sebentar. Nah, reduce blood sugar naturally ini nggak jauh-jauh dari diabetes ya. Jadi gangguan darah ya, gangguan gula di dalam darah. Nah, diabetes ini ada berbagai macam. Nah, salah satunya saya ingin bersharing pada malam hari ini tentang diabetes terutama tipe 2 pada orang dewasa. Nah, kenapa diabetes menjadi sangat penting? Menurut saya karena di Indonesia insiden angka kejadian diabetes ini sangat tinggi ya. Di tahun 2017 saja itu hasil penelitian menunjukkan ada 10,3 juta pasien per tahunnya. Bahkan itu akan terus meningkat. Nah, prediksi di tahun 2024 itu mencapai 16,7 juta pasien per tahun bahkan. Nah, apa yang dimaksud dengan diabetes? Diabetes ini adalah kumpulan dari berbagai macam gejala klinis atau dikenal dengan 5P ya. Jadi tidak hanya metabolisme karbohidrat yang terganggu, tapi juga Bapak dan Ibu itu juga terjadi gangguan pada metabolisme karbohidrat juga, lemak juga, protein juga. Jadi kalau saya bilang ini sebuah penyakit ya, sebuah gangguan yang menyebabkan multi organ. Nah, mengapa menjadi sangat penting ya? Karena komplikasi yang luar biasa dari penyakit ini. Nah, oke. Nah, yuk kita lihat apa sih gejala klinisnya. Nah, mungkin ada Bapak, Ibu, atau siapapun yang hadir pada malam hari ini, ataupun setelah melihat gejala klinis ini jadi ingat begini, iya ya, kok mirip gejala klinisnya saudara saya ya, kok mirip si ini ya, gitu ya. Nah, jadi coba sama-sama mari kita perhatikan tentang gejala klinisnya. Nah, yang paling sering itu disebut dengan 5P ya, yaitu poliuri, sering buang air kecil, ya, frekuensinya itu sering, terutama pada malam hari, disebut dengan poliuri. Kemudian yang kedua ada rasa haus yang berlebihan. Akan berbeda ya rasa haus pada saat orang misalnya setelah olahraga, setelah mungkin cuaca yang ekstrim begitu panas, itu akan berbeda dengan rasa haus pada pasien diabetes. Kemudian yang ketiga adalah polifagi, jadi banyak makan. Nah, sebentar-bentar rasanya kelaparan. Sementara dengan kondisi banyak polifagi tadi, pasien-pasien ini menjadi terjadi penurunan drastis dari berat badannya. Nah, jadi kan nggak seimbang nih, makannya banyak, tapi kok berat badannya anjlok dengan sangat signifikan. Nah, kemudian ada gangguan lainnya, yaitu penglihatan yang kabur, kemudian ada rasa kesemutan. Itu terutama pada kaki, ya. Nah, bisa terdapat dalam jumlah kecil itu pada tangan. Kemudian, nah ini yang mungkin ya, kita para wanita harus lebih aware tentang keputihan. Jangan menganggap keputihan itu adalah hal-hal yang biasa. Nah, ini merupakan gejala klinis dari diabetes. Oke. Nah, sedikit saya ingin sampaikan bagaimana
diabetes itu bisa terjadi. Nah, jadi makanan yang masuk, karbohidrat ya, yang masuk ke dalam lambung kita, ini gaster ke dalam lambung, apa yang terjadi di sini? Seharusnya makanan itu diubah menjadi glukosa atau energi. Nah, tapi karena pada diabetes ini, nah ini ada namanya pankreas, pada pankreas ini terjadi kerusakan. Maaf ya, saya back dulu ya. Maaf sebentar ya. Nah, jadi kerusakan pankreas ini menyebabkan ia tidak dapat menghasilkan hormon namanya insulin, sehingga gula yang harusnya dipecah, karbohidrat atau makanan yang kita makan yang harusnya dipecah, itu malah masuk ke peredaran darah dan menumpuk di darah, sehingga kita temukan peningkatan gula darah ya. Nah, itu dia penyebabnya dan bagaimana terjadinya. Nah, kemudian satu hal lagi ya tentang komplikasi. Bagaimana diabetes ini begitu berbahaya menurut saya karena komplikasi diabetes ini dia dapat menyerang banyak organ ya, misalnya otak, kemudian apa yang terjadi pada otak bisa terjadi hipertensi, kemudian bisa terjadi stroke. Ya, sehingga ini sangat membahayakan. Kemudian pada mata itu bisa menyebabkan kabur ya, bahkan glaukoma akhirnya menyebabkan kebutaan. Nah, kemudian apa bisa organ lain apa yang diserang? Salah satunya itu yang sangat banyak kita jumpai adalah pada ginjal ya. Nah, pada ginjal, kemudian pada jantung, pada kulit, pada saraf. Jadi multi organ yang diserang oleh diabetes. Sehingga kita harus banyak menaruh perhatian yang sangat ekstra dengan kondisi komplikasi dari diabetes tersebut. Nah, mungkin itu sekilas tentang diabetes. Saya ingin sharing beberapa hal yang saya dapatkan ini. Oke. Nah, ternyata dalam kondisi pandemi seperti saat ini sekalipun, kita tetap harus menjaga ya, melindungi tubuh kita serta keluarga dari berbagai faktor, baik dari faktor internal ya maupun dari faktor eksternal tubuh kita, baik ya bakteri, virus dan segala macam. Nah, baik kita ikutin sebuah video yang video ini oleh Dr. Bernardo. Ini video yang luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama.
Nggak ada suara ya? Dokter Yuli, ini file Dokter Bernardonya tidak ada suara, Dokter Yuli. The body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic and the oxygen drops by 35%, this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience is due to a lot of anger. Breast cancer is, as I said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. The cancer patient pH will be anywhere from 5.5 to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body is in acidosis. You have to build up your immune system to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, your pH will go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months. And believe it or not, in most cases, the patient is in remission. My name is Dr. Nah, jadi kesimpulan yang kita ikuti tadi dari Dr. Bernardo ya, bahwa pola hidup sehat itu sebenarnya sangat mudah karena kita bisa dapatkan secara sehari-hari untuk menjaganya. Nah, jadi dari kesimpulan video tadi yang itu menginspirasi dari seorang peraih Nobel ya, Dr. Otto Warburg ya. Jadi ada 3 poin besar yang ini menjadi titik poin perhatian, di mana sebenarnya keseimbangan dari pH tubuh kita itu sangat kecil dan sebenarnya itu juga sangat mudah untuk dijaga. Nah, dengan menjaga pH tubuh di dalam kondisi normal dan cenderung ke alkalin, ini menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Karena kenapa? Salah satunya juga pada pH tubuh yang netral ini berbagai elemen di dalam tubuh itu akan terjaga seperti kadar oksigennya, kadar CO2-nya, biseksisnya dan segala macam. Nah, yang kedua, menjaga tingkat oksigen dalam tubuh. Kenapa? Karena salah satu penyebab kerusakan jaringan, baik itu jaringan maupun sel ya dalam tubuh kita itu karena hipoksia seperti disampaikan tadi. Jadi dengan keseimbangan oksigen di dalam tubuh ini adalah poin kedua untuk menjaga hidup sehat. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dan sangat penting adalah menjaga pikiran. Kenapa? Karena juga hal-hal yang mengganggu kesehatan itu juga bisa berasal dari pikiran-pikiran yang tidak baik atau pikiran-pikiran negatif. Nah, kemudian kita lihat slide selanjutnya ya, Bapak Ibu, di mana kondisi saat ini ada 58% itu orang-orang dengan hipertensi. Kemudian diikuti dengan urutan selanjutnya ada 47,47% dengan kolesterol tinggi. Kemudian ada penyakit dengan radang sendi di posisi 31% dan selanjutnya ya. Penyakit jantung iskemik 29% dan diabetes 27%. Nah, ini kelihatannya angkanya kecil. Tapi ternyata ini ibaratnya gunung es ya. Jadi kelihatan kecil tapi di dalamnya cukup banyak kasus atau insiden. Nah, kemudian 31% adalah penyakit gagal ginjal kronis, kemudian yang ke-14% adalah gagal jantung, yang
Selanjutnya 14%-nya depresi dan 11% di Alzheimer serta demensia. Dan yang terakhir adalah penyakit paru-paru obstruktif kronis atau disebut PPOK. Nah, jadi kita lihat bahwa setidaknya 80% itu memiliki satu kondisi kronis ini. Nah, bapak-bapak, ibu ya bisa mungkin tahu saya ada di mana gitu ya. Karena ini menjadi perhatian kita untuk preventif dari awal ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa begitu banyak sindrom S ya atau sindrom metabolik. Apa ini salah satu beberapa gejala klinis, yaitu obesitas gemuk gitu ya, apa namanya ya, buncit ya kalau kita bilang ya. Nah, jadi kemudian kolesterol HDL-nya malah rendah, pada pria itu 40 mg per desiliter, pada wanita lebih dari 50. Kemudian gejala klinis lain yang ketiga adalah resistensi insulin ya. 100 mg per desiliter. Kemudian ada klinis lain adalah trigliseridnya juga ikut tinggi, di atas 150. Kemudian klinis yang kelima adalah hipertensi ya, dengan sistolnya 130 per 85 mmHg. Nah, menyebabkan penyakit kronis lainnya. Mari kita lihat bahwa ini menjadi sebuah catatan di mana penyakit kronis ini seperti kanker ya, seperti stroke, jantung, kemudian inflamasi, kemudian hati yang berlemak, radang sendi, gagal ginjal, Alzheimer dan sebagainya, ini termasuk dalam chronic disease atau penyakit kronis lainnya. Bisa berbagi tentang primitive food for cell ya, karena begitu menarik di dalam komposisi, di dalam susunan dari primitive food for cell ini. Mari kita lihat sebuah video. Your body is made up entirely of cells. Your cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and a sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Lot. Very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you'll unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention it's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk menghasilkan bangunan yang baik, kita membutuhkan material yang baik. Nah, tentunya
di video tersebut disampaikan bahwa apabila karbohidrat yang kita konsumsi itu sesuai dan pankreasnya bagus, otomatis itu bisa didistribusikan ke seluruh tubuh dan menghasilkan energi. Nah, saya ingin bersharing tentang alpha PSP ya. Nah, alpha PSP adalah sumber dari energi, di mana alpha PSP ini mengandung enzim ya, enzim untuk digestif ya, pencernaan, untuk metabolik maupun untuk sel. Nah, sementara alpha PSP ini adalah glukosa natural yang di dalamnya juga terkandung asam amino. Asam amino ini adalah material utama untuk metabolisme untuk pembentukan sel ya. Kemudian juga alpha PSP ini terdapat di dalamnya juga salah satunya selenium. Jadi sangat menarik di mana alpha PSP selain dia menjadi sumber energi, ternyata banyak kandungan-kandungan yang di dalamnya yang sangat membantu selain energi tubuh juga membantu regulasi maupun hal-hal yang dilakukan oleh sel. Jadi ATP yang dihasilkan dari alpha PSP ini akan membantu meregulasi metabolisme tubuh ya, baik secara pembuangan dari racun sel maupun perbaikan sel ataupun perlindungan sel bahkan peremajaan sel. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa alpha PSP ini juga mengandung protein sehingga mudah terjadi peremajaan sel. Nah, bisa kita lihat ini gambaran sel ya, di mana seluruh sel tubuh kita ini akan membutuhkan bahan-bahan yang sangat utama untuk mencapai seluruh proses metabolisme ini. Nah, kita lihat spark of life ya dari alpha meta. Alpha meta ini mengandung alpha PSP seperti yang disampaikan di awal tadi. Ya, sangat menarik di mana stabilitasnya itu terjaga sehingga komposisi di dalam material dari alpha meta ini terjaga dengan baik. Jadi teknologi stabilisasi ini mencegah bahan baku itu teroksidasi dan ini sangat penting tentunya. Jadi akibat dari bahan baku yang benar-benar terjaga, nah itu menjadi nutrisi yang sangat kita butuhkan. Kemudian dapat menjaga kesegaran bahan baku. Nah, yang kedua hidrolisis mekanik. Jadi alpha meta ini merupakan makanan pracerna, artinya langsung dapat diserap seketika tanpa melalui proses pemecahan. Karena makanan yang ukuran molekulnya besar, itu di dalam tubuh dia harus dipecah menjadi molekul-molekul yang kecil sampai berukuran sangat kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, jadi dengan hidrolisis yang mekanis ini, tubuh langsung dapat menggunakan sebagai energi. Nah, kemudian juga menyediakan alpha PSP dalam molekul yang kecil sehingga dapat diserap secara optimal. Jadi tidak ada yang tersisa ya, langsung dapat dipergunakan secara maksimal. Kemudian sertifikasi organik dari seluruh mata rantai, baik dari pembibitan, dari panen, dari proses produksi, dari pengangkutan, penyimpanan produk, ini semua terjadi dan dilakukan secara organik dan tersertifikasi oleh MSD organik ya. Dan jadi memang prosesnya benar-benar secara natural, kemudian dilakukan panen juga 1 kali setahun. Kalau selama ini mungkin Bapak dan Ibu melihat panen padi itu bisa 3-4 kali dalam setahun, dan ternyata itu dapat menyebabkan kerusakan dari material tanah itu sendiri. Karena tanah itu harus punya waktu istirahat untuk dia dilakukan penanaman kembali. Nah, di alpha meta ini dilakukan benar-benar menjaga kealamian dari struktur tanah sehingga dia melakukan panen hanya 1 kali setahun. Pembibitan keseimbangan ekologi baik dia tidak menggunakan pupuk kimia, tanpa pestisida juga, tanpa herbisida juga, pengendalian hamanya secara alami. Kita bisa lihat bahwa mereka masih menggunakan hewan-hewan alami untuk hama ya, misalnya seperti ini ya, kodok, ada cacing, ada bebek. Nah, itu
yang menyebabkan keseimbangan ekosistem itu terjaga sehingga kualitas dari alpha PSP yang terkandung di dalamnya menjadi sangat baik. Nah, kita bisa lihat sedikit. Maaf sebentar ya. Nah, jadi kita bisa lihat penyerapan alfa meta itu dapat berlangsung dalam 30 detik. Nah, saya pernah melakukan uji coba di tempat saya berdiri, bahkan dalam waktu dari mikroskopis, ya. Jadi kalau makanan sehari-hari yang digunakan secara umum ini adalah makanan yang mengandung beta glukan yang terdapat 35 ATP, kemudian dari 35 ATP-nya untuk menghasilkan 36. Kita bisa lihat bahwa bulatan yang berwarna hijau ini adalah regular polysaccharide peptide, ya. Jadi ukurannya itu regular, jadi ukurannya itu besar-besar dan dia harus dipecah dulu. Sementara pili-pili atau membran dari sel kita ukurannya itu sangat kecil. Nah, apa yang terjadi? Tentu itu membutuhkan cadangan energi untuk menghasilkan energi. Nah, sementara alpha glukan tanpa membutuhkan cadangan energi untuk mendapatkan energi. Jadi energi yang dihasilkan dari alpha glukan yang terdapat di alpha PSP ini langsung dapat digunakan secara maksimal dan bekerja dalam waktu 30 detik, langsung menyerap ke sel dan langsung dapat mendistribusikan ke seluruh bagian-bagian dari tubuh. Sehingga kita sebut sebagai ibaratnya ATP ini ibaratnya sebagai PLN dari sel tubuh, karena ini sangat mudah masuk ke dalam mitokondria dari sel. Nah, sel tubuh manusia itu kan tidak hanya badan secara umum, ya, tapi seluruh organ tubuh kita itu terdiri dari sel. Sehingga di video di depan tadi dikatakan sampai triliunan sel. Nah, siapa yang dapat menggunakan ini? Semuanya, ya, dari segala usia, dari anak-anak, dari bayi, ya, semuanya dapat menggunakan alpha PSP yang terkandung di alpha beta. Bagaimana penyajiannya? Penyajiannya sangat simpel, bisa digunakan di susu, bisa ditabur di sop, bisa ditabur di bubur, ya, bisa digunakan untuk masker, bahkan bisa digunakan untuk lainnya yang kita olah di rumah. Kemudian bahkan sisa-sisanya itu bisa kita lakukan untuk perawatan wajah dan tubuh, ya, untuk masker. Nah, ini sangat luar biasa secara manfaat begitu full, begitu multi manfaat. Nah, menarik sekali dengan topik kita pada malam hari ini, bagaimana penyajian alpha beta ini pada kasus-kasus luka diabetes. Nah, nanti kita akan mendengarkan sharing dari teman-teman yang luar biasa. Nah, jadi pada luka diabetes ini, setelah kita bersihkan lukanya, kemudian kita bisa taburkan juga pada luka itu dengan alpha beta, selain dicerna melalui baik itu susu, ya, diminum, disajikan hangat dan sebagainya. Nah, kemudian dapat ditutup juga dengan ion negatif yang berasal dari angel moon. Nah, bagaimana orang-orang yang punya tantangan kesehatan? Bagaimana mengkonsumsinya? Dapat digunakan, saran saya dapat digunakan minimal 3 kali sehari. Boleh nggak kalau kita gunakan lebih 5-6 kali sehari? Boleh. Yang penting rutin ya Bapak Ibu, supaya regenerasi sel, ya, perbaikan sel, segala metabolisme itu dapat berjalan dengan baik dan teratur. Nah, dapat digunakan, dapat dimanfaatkan pada waktu pagi, siang, maupun pada malam harinya. Nah, yuk sama-sama kita lihat lagi tentang leaky gut syndrome. Nah, leaky gut syndrome ini kita bisa lihat, ya, pada fili-fili, pada permukaan dari mukosa sel di fili-fili, ya, rambut-rambut dari sel ini terjadi kebocoran, sehingga mengganggu sirkulasi dari kompleks imun yang ada di dalam tubuh. Jadi apa yang terjadi akibat leaky gut?
bisa menyebabkan inflamasi ya atau peradangan, bisa menyebabkan autoimun, bisa menyebabkan gangguan penyerapan maupun gangguan defisiensi ya atau kekurangan dari nutrisi. Kemudian juga dia bisa menyebabkan blood-brain barrier ini juga terganggu. Kemudian kita lihat lagi bahwa alpha PST ini dapat menghasilkan aktivitas proenzim yang ia berfungsi memperbaiki fungsi dari enzim tadi. Nah, enzim ini ibaratnya semacam apa ya? Kita semacam alpha PST ini semacam melapisi permukaan dari fili-fili intestinal, fili-fili usus halus. Nah, kemudian dia juga menghasilkan sumber energi yang baik melalui polisakarida dan polipeptidnya yang menghasilkan glutamin konsentrasi tinggi untuk memperbaiki fili-fili dari usus halus tadi. Nah, selanjutnya yang sangat juga menarik dan tidak kalah pentingnya, sumber kehidupan lainnya yang paling penting juga adalah Phytomax ya, jadi say no to virus. Apa itu Phytomax dan bagaimana komposisi di dalamnya sehingga ini sangat penting untuk kehidupan, bahwa ini disebut sebagai natural immune regulator. Kita bisa melihat dari sisi manfaat bersifat antioksidan, ya, antiinflamasi, antibakteri, antifungi, dan antitumor. Nah, ini kita lihat ya, perlindungan untuk seluruh keluarga. Nah, kalau kita lihat lagi pohon-pohon ya, tanaman-tanaman di daerah tropis, di daerah yang juga sangat dingin. Nah, ini merupakan senyawa metabolik primer dari tanaman, sehingga tanaman-tanaman ini mampu memperbaiki, mampu mengobati dirinya sendiri, dan artinya tanaman ini mempunyai zat aktif yang mampu memprotek dan menjaga dan memberi kesembuhan untuk dirinya sendiri, ya, sehingga senyawa nutraceutica bioaktifnya ini dapat membantu kesehatan kita secara prima. Nah, apa sih phytonutrien dan benefitnya? Ya, kita lihat lagi ya, seperti di awal tadi bahwa punya sifat sebagai aktivitas antioksidan. Ini sangat penting ya, di mana kita lihat radikal bebas ini luar biasa saat ini ya. Kemudian juga punya aktivitas meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian bersifat antimikroba, bersifat antitumor, mempunyai stimulasi enzim metabolik. Jadi banyak sekali keuntungan dari phytonutrien. Nah, phytonutrien ini jumlahnya kecil, tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan tidak boleh tidak ada di dalam tubuh kita. Bahkan juga dia mempunyai sifat menurunkan efek kolesterol dan menurunkan efek gula darah. Jadi juga bertindak sebagai aktivitas hormonal. Seperti diabetes ini ya, hormon insulin itu kan terjadi gangguan. Nah, jadi ini sangat tepat di mana ini sangat mensupport perbaikan-perbaikan menuju kesembuhan. Yuk kita lihat bersama-sama, ada 5 macam jenis sayur dan buah yang kita harus pastikan bahwa ini sudah tercukupi di dalam tubuh kita pribadi, keluarga ya, anak-anak, orang-orang kita sayangi, bahkan orang tua kita. Nah, untuk kita melihat lagi 5 macam sayur dan buah ini mempunyai warna, mempunyai manfaat, mempunyai komposisi zat aktif tertentu yang masing-masingnya saling mensupport untuk sebuah keseimbangan. Nah, jadi 76% ini berasal dari buah dan sayur yang berwarna ungu ya. Kemudian apakah cukup kita mengkonsumsi? Ya, pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing ya. Apakah kita cukup makan sayur dan buah yang berwarna merah? Apakah kita cukup makan yang berwarna kuning dan orange? Begitu selanjutnya ya, yang berwarna putih dan yang berwarna hijau. Nah, berapa WHO merekomendasi jumlah sayur dan buah? Ini sangat bervariasi ya.
sebenarnya minimal yang harus dikonsumsi itu sehari adalah 400 gram per hari. Bayangkan 400 gram per hari, apakah kembali lagi pertanyaannya ke diri kita masing-masing, apakah saya sudah melakukan ini untuk menjaga kesehatan tubuh saya, apalagi di masa-masa kondisi seperti saat ini. Nah, bagaimana phytonutrien di dalam Phytomed ini melakukan sebuah bioteknologi yang luar biasa ya, di mana fermentasi bakteri ini adalah yang sangat menguntungkan, dilakukan secara natural, kemudian bebas proses kimia, mempunyai senyawa pracerna lagi, dan sumbernya siap guna. Ini luar biasa sekali ya. Jadi tidak melalui lagi proses-proses di dalam metabolisme tubuh kita, tapi langsung bisa diserap dan diaktifkan oleh tubuh kita. Nah, semua warna setiap saat. Nah, ya, jadi motonya begitu ya. Phytomed adalah semua warna setiap saat. Di mana kita melihat ada 5 warna ini akan terpenuhi dari sayur dan buah, dari tetesan 10 tetes Phytomed minimal ya, minimal 10 tetes Phytomed. Ya, jadi dengan menyiapkan 5 ragam sayur dan buah ini 400 gram per hari ini akan memenuhi kebutuhan tubuh kita seperti saran WHO tadi di depan. Dan bentuknya dan bentuk cairan atau tetesan ya, tanpa rasa, tanpa bau, tanpa warna, dan mudah sekali penyajiannya. Kalau saya sehari-hari ini menggunakannya bahkan sangat mudah untuk dibawa di saat bepergian, sangat membantu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kita lihat bahwa alpha metal adalah body system build-up, dan untuk melengkapinya adalah Phytomed ya sebagai inner body protection-nya. Nah, jadi to be strong ya, to be strong itu terdiri dari build immune system dan protection from inside. Boleh digunakan oleh siapa aja nih? Boleh digunakan oleh ibu hamil, ya, menyusui, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua. Jadi bahkan orang sakit ya, orang yang sedang punya tantangan kesehatan. Jadi dapat digunakan untuk preventif maupun sebagai proses untuk mempercepat recovery. Nah, satu hal lagi yang juga sangat menarik ya. Ini adalah lifestyle living ya. Jadi kita lihat kondisi alam pada saat ini sangat diwarnai oleh, apalagi pandemi begini ya, anak-anak masih belajar di rumah menggunakan perangkat elektronik. Ya, kita lihat begitu banyak racun ya, toksik di alam sekitar kita. Nah, kita bisa lihat wifi ya, semua orang menggunakan wifi, anak-anak maupun yang bekerja ya, sekarang kan masih bekerja di rumah, dan pasti aktivitas ini sangat banyak digunakan. Nah, kita lihat lagi bahwa apa akibatnya, apa dampaknya secara statistik, kita bisa lihat menyebabkan autism ya. Ini terjadi pada anak-anak. Kalau di awal-awal ini adalah kecil sekali jumlahnya. Di tahun 1980 insidennya hanya 1 dari 10.000. Tapi hari ini 1 per 50 anak. Sebentar tentang bagaimana efek ya, dampak radiasi tadi dari elektromagnetik ini menyebabkan kepada darah kita. Nah, apa yang terjadi pada darah yang terpapar ya, darah yang terpapar radiasi ini kita bisa lihat bahwa penelitian oleh Dr. Magda Hafaz, live blood cell test ya, jadi kita bisa lihat bahwa dalam 70 menit kita menggunakan komputer, darah kita menggumpal, dan ini adalah darah tanda-tanda darah yang kekurangan oksigen. Kemudian 10 menit menggunakan morfo, yang terjadi aglutinasi, terjadi clumping, sel darah ini tidak mendapatkan cukup oksigen.
Nah, yang di bawah adalah kondisi darah tanpa atau minimal IMF. Jadi komposisinya terpisah-terpisah sehingga cukup kadar oksigen dan itu sangat baik untuk kondisi kita. Nah, kita melihat bahwa ilustrasi ini sangat menguntungkan. Ya, kita bisa lihat sebuah hasil teknologi ya, uptiming dan frekuensi di mana alpha speed ini sangat berfungsi untuk menjaga keseimbangan frekuensi gelombang. Ya, bagaimana alpha speed ini bekerja? Alpha speed ini didesain secara natural, ya, dia dapat bekerja secara vortex ya, di mana kualitas dari counterclockwise ini membantu mengharmoniskan gelombang. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Untuk mendapatkan kuantum energi, kita dapat menggunakan pada 4 sudut sehingga akan membentuk kuantum energi untuk protek dari gelombang elektromagnetik field tadi. Kita lihat sebuah tes ya, blood test. Ya, kita bisa lihat bahwa darah yang stabil itu adalah darah yang tidak bergumpal-gumpal. Nah, water ya, living water. Bagaimana ada sebuah buku yang menjelaskan tentang true power of water oleh Masaru Emoto. Nah, kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara air yang mati dan air yang hidup. Bahwa air yang hidup itu mempunyai kadar oksigen yang sangat tinggi, ya. Kemudian dia menghantarkan energi positif untuk sel dan mempunyai ukuran molekul yang sangat kecil sehingga mudah dicerna. Tapi pada kondisi air yang mati, ini kadar oksigennya sangat rendah serta dia mengganggu keseimbangan energi tubuh kita, mengganggu juga penyerapan dari sel. Nah, kita bisa lihat kondisi air-air yang terekspos dari racun IMF ini ya, dengan microwave ya, dengan televisi, dengan komputer, ini akan rusak dan hancur, sehingga ini menjadi tidak bermanfaat di saat kita meminum air-air yang mengandung yang terpapar oleh IMF. Nah, kita bisa lihat lagi resonansi ya, resonansi yang dihasilkan oleh air yang kita alirkan melalui plastik. Nah, ini akan menciptakan living water ya. Kita bisa lihat bahwa spinning energi ini sangat besar manfaatnya, dia menghasilkan kadar oksigen yang sangat besar, sangat tinggi. Nah, karena di awal telah disampaikan bahwa tubuh yang baik adalah tubuh yang natural dan mengandung pH yang netral, cenderung ke alkali. Nah, kita bisa lihat bagaimana cara penggunaannya sangat simpel ya, bisa diletakkan, bisa dicelupkan ke dalam air, bisa ditempatkan di atasnya dan sebagainya. Nah, bahkan untuk mendapatkan quantum field di rumah, kita dapat menempatkan 4 sisi di tempat tidur. Ini akan menghasilkan kualitas yang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakannya? Kita bisa menggunakannya juga di badan ya. Untuk protek ginjal kita bisa gunakan juga. Kemudian menggunakan ini ya bel. Kemudian untuk di laptop, di komputer, di handphone. Jadi pemanfaatannya sangat luar biasa dan sangat kreatif. Nah, masing-masing kita dapat mengkreasikan penggunaannya karena ini adalah sebuah teknologi yang luar biasa di mana dapat menyeimbangkan, menghasilkan kualitas living water dan keharmonisan dari gelombang tubuh manusia. Nah, ternyata penggunaannya buat apa lagi nih? Ternyata penggunaannya sangat luas dan sangat banyak, tergantung nanti kreativitas kita masing-masing. Jadi masih bisa digunakan lagi untuk mencuci sayur dan buah, di mana sayur dan buah itu kan banyak kadang-kadang menggunakan pestisida dan sebagainya. Dapat juga kita mencuci sayur ya, mencuci beras, membuat kulkas. Jadi bahkan kita bisa gunakan untuk kecantikan dan perawatan tubuh. Jadi cukup banyak manfaatnya
Dan ini juga akan menambah penyerapan oksigen ya untuk perawatan-perawatan kecantikan ya, dapat diusap ya, digosokin atau mau di spray dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana untuk terapi kesehatannya? Terapi kesehatannya juga simpel ya, bisa dicelupkan ke air, kemudian letakkan di air hangat ya, bisa ditetesin. Jadi pemanfaatannya itu begitu luas ya. Pada gangguan pernapasan kita bisa menggunakan water alpastin ini, ada humidifier-nya ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa gunakan juga untuk refleksi. Jadi bagian belakangnya kita bisa untuk refleksi. Begitu banyak pemanfaatannya ya. Jadi kita bisa gunakan juga perantaranya air ya, udara maupun cahaya seperti terapi alpastin pada orang-orang yang punya tantangan kesehatan seperti pada slide ini. Nah, bahkan alpastin ini dapat digunakan untuk mandi dan berendam. Apa yang terjadi karena air yang mempunyai kadar oksigen yang tinggi ini akan menyebabkan penyerapan ke kulit itu sangat mudah dan mengantarkan oksigen yang sangat baik. Ini adalah seorang anak yang menderita kanker kulit ya, setelah dia mandi berendam dengan living water menyebabkan penyembuhannya yang begitu baik. Nah, ternyata pemanfaatan begitu luas ya. Selain kita dapat digunakan juga untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan ya, bahkan bisa untuk menghemat bensin. Oke, alpastin ini adalah wellness tool ya. Jadi ini banyak sekali manfaatnya ya. Kita lanjutkan ke premium packaging. Nah, ini adalah Angel Moon. Nah, jadi kalau di awal di depan saya sedikit sharing tentang diabetes, bahwa pada wanita-wanita ya ini sangat penting ya, terutama pada wanita. Begitu juga kalau orang-orang dengan luka diabetes ini sangat bermanfaat karena teknologinya ini luar biasa, di mana mempunyai manfaat yang sangat luas ya, bersifat antibakterial, dia super absorben, mempunyai hati breathable. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau wanita-wanita mungkin selama ini menggunakan pembalut itu kurang aware ya. Kalau saya bilang artinya buat sesuatu kita memperhatikannya lebih. Kenapa buat sesuatu yang sangat penting mungkin kurang memperhatikan. Ini adalah pembalut yang mempunyai kualitas yang bagus pastinya, kualitas yang baik. Nah, kita bisa lihat bahwa dia mempunyai daya serap yang tinggi ya. Nah, salah satunya kita bisa lihat bahwa triple protection-nya apa saja nih? Dia mempunyai nanosilver ya, mempunyai negatif ion, ada double antibacterial protection. Jadi, ion negatif yang terdapat di dalam Angel Moon ini sangat membantu mencegah inflamasi peradangan, ya, mencegah proses plus berita-berita kita bisa lihat bahwa sebuah teknologi lagi ya, sebuah teknologi yang luar biasa di mana Angel Moon ini mengandung negatif ion yang sangat baik untuk karena kita bisa gunakan juga untuk hal-hal lain sebagai untuk mencegah hal-hal emergensi yang terjadi di rumah ya. Jadi dan ini sangat permukaannya sangat halus ya, sangat bertebal, jadi sirkulasi oksigennya itu sangat terjaga. Kemudian tersedia dalam berbagai kombinasi ya, ada bilang ya, tanki ya, ada yang kombinasi juga. Nah, satu poin lagi yang dari 3 poin tadi di atas ada poin yang kita juga harus jaga untuk kesehatan.
Terima kasih Dr. Yuli yang sudah memberi penjelasan. Untuk memberikan testimoni langsung, kita undang Pak Patris. Silakan Pak Patris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Dr. Yuli yang telah memberikan pencerahan tentang kesehatan, terutama masalah diabetes. Memang sangat berpengaruh terhadap pola hidup, terutama pada makanan yang selama ini mungkin saya rasakan akibat pola makan yang salah, maka mengakibatkan kadar gula dan kolesterol saya mungkin tidak stabil di atas normal. Namun demikian, karena gejala-gejala yang saya rasakan sudah dapat saya rasakan, yaitu terutama pada seringnya buang air kecil pada saat malam hari, yaitu kadang-kadang 5-7 kali, kemudian berat badan yang menurun, kemudian juga mata yang kadang-kadang sekali-sekali kabur. Nah, ini membuat saya merasa berinisiatif untuk memeriksakan kesehatan saya, yaitu di salah satu laboratorium di daerah, yang dimana hasilnya ternyata benar, di mana kandungan kadar gula saya pada saat saya periksa itu mencapai 342, di mana yang normalnya itu mungkin sekitar 140. Kemudian juga kolesterol tinggi, yaitu 187. Nah, dengan saya ketahuinya itu, maka saya coba juga mencari atau berkonsultasi dengan salah satu dokter spesialis. Kemudian dari hasil penjelasannya, dokter spesialis pun memberikan obat gula, yaitu untuk 10 hari. Namun saya teringat juga sebelum saya menderita ataupun terkena gula ini, saya sudah pernah diajak sama teman, diperkenalkan untuk mengkonsumsi yaitu produk Alpameta, Bazwat nih. Setelah saya mengkonsumsi obat gula 10 hari yang dianjurkan dokter, saya tidak lagi meminumnya karena saya langsung beralih kepada Alpameta dan Alpaspin. Nah, hasilnya selama saya minum pertama kali itu selama 4 botol, sebanyak 4 botol, kemudian saya minum selama 3 bulan, alhamdulillah kadar gula saya menurun dari 342 menjadi 225. Dan selanjutnya saya mengkonsumsi, alhamdulillah turun terus, sehingga kolesterol saya juga ikut turun. Maka saya kira Alpameta ini sangat bermanfaat dan hasilnya juga mampu memperbaiki mungkin jaringan-jaringan organ tubuh saya, sehingga saya merasakan apa yang tadinya buang air kecil ya pada malam hari seperti yang kemarin 5-7, ini sudah saya rasakan sudah berkurang 1-2 kali. Kemudian berat badan alhamdulillah saya sudah naik turun dari berat semula 75 turun menjadi 65. Nah, sekarang sudah seberat 70 kg. Ini juga berkat Alpameta yang Allah berikan kepada saya, sehingga membawa perubahan terhadap kesehatan saya. Kepada teman-teman mungkin yang mendengar ini, marilah jaga 5 sebelum datang yang 5, yaitu apa? Jagalah sehat sebelum sakitmu. Dan lebih baik kita menjaga sedini mungkin dengan mengkonsumsi produk Alpameta ini, karena memang sangat besar manfaatnya bagi saya dan keluarga saya. Mungkin hanya ini, sekali lagi alhamdulillah berkat yang Alpameta ini saya merasakan lebih sehat. Mungkin demikian Ibu Yuli.
Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dahsyat banget ya kesaksian yang tadi diberikan oleh Pak Patris. Hanya dengan mengkonsumsi alfa meta dan alfa spin membantu memperbaiki kesehatan Pak Patris. Dalam kesempatan ini kita juga akan mengundang seorang ibu yang luar biasa yang juga sudah merasakan manfaat langsung dari Natural Health. Dengan ini saya mengundang Ibu Ratmi. Silakan Ibu Ratmi. Maaf, Ibu Ratmi, bisa langsung sharing? Maaf, mungkin Ibu Ratmi ada sedikit tantangan di jaringan ya. Jadi luar biasa ya webinar malam ini. Saya mendapatkan banyak. Belum di unmute. Maaf, aduh, Oke. Maaf, sedikit ada kesalahan teknis. Luar biasa ya webinar malam ini. Saya mendapatkan banyak lagi pengetahuan tentang kesehatan. Saya rasa demikian juga dengan Bro and Sis juga Bapak Ibu yang hadir pada webinar malam ini. Untuk lebih lanjut lagi, kita boleh mendapatkan info-info tentang produk Bisword. Promo bulan ini kita ada dapatkan promo dari Bisword, satu Alpha Spin Mini yang udah ada silvernya akan mendapatkan 3 botol Vitamex secara gratis sampai tanggal 28 Februari ya. Jadi dahsyat banget ya promo dari Bisword. Hanya dengan membeli satu Alpha Spin Mini dengan silver ring, kita akan mendapatkan gratis 3 botol Vitamex. Promosi ini berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 28 Februari 2021. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengikuti webinar Zoom ini. Untuk mendapatkan info lebih lanjut, boleh menghubungi yang Bapak atau Ibu mengundang Bapak Ibu ke acara webinar malam ini. Untuk mempersingkat waktu, saya mengakhiri webinar kita malam ini. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Boleh live ya. Kenapa kan udah?